Rep, rep. Pada kawan-kawan yang sudah berada di gedung DPRD, dimohon segera memasuki ruangan karena rapat paripurna akan segera kita mulai. Hah? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Banjar, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Dim 1006 Martapura atau yang mewakili, Kapolres Banjar atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura atau yang mewakili, Kepala Pengadilan Negeri Martapura, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat para staf ahli Bupati Banjar, terhormat Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang terhormat Wakil Ketua dan para anggota DPRD, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD beserta staf hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat berhadir pada rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat serta pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman. Rapat paripurna DPRD hari ini. Rapat paripurna DPRD yang terhormat. Sebelum rapat paripurna DPRD hari ini dibuka, kami bacakan daftar hadir sebagai berikut. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Banjar sebanyak 45 orang. Hadir sebanyak 24 orang. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banjar, Pasal 151 Ayat 1 huruf C bahwa quorum telah tercapai. Maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Banjar tahun 2020 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang terhormat. Berdasarkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Banjar pada hari ini akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Banjar tahun 2020. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 19 bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir. Dan pasal 20 bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, marilah kita mendengarkan dan memperhatikan penyampaian LKPJ Bupati Banjar tahun 2020. Kepada yang terhormat Bupati Banjar, dipersilakan. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Mengawali penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini, sebagai pengantar izinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua dapat bersama-sama hadir pada rapat paripurna Dewan yang terhormat
Di tengah-tengah bencana nasional non alam yang menimpa negeri ini yang disebabkan wabah virus COVID-19, kita sama-sama berharap dan bertawakal kepada Allah agar bencana ini cepat berlalu dan negeri kita khususnya daerah Kabupaten Banjar dapat melewati dampak virus COVID-19 ini. Di saat bersamaan di tahun ini daerah kita juga terkena banjir besar yang cukup memukul kehidupan sebagian masyarakat kita. Pemulihan kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar akibat bencana-bencana tersebut menjadi fokus perhatian kita di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sidang paripurna DPRD yang terhormat, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan amanat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13 tahun 2019 tersebut. Selain itu juga merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2020. Sidang paripurna DPRD yang terhormat, LKPJ Bupati Banjar akhir tahun anggaran 2020 ini disusun berdasarkan perubahan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021. Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara serta peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2020. Syukur alhamdulillah dalam kebersamaan dan kebersahajaan dilandasi dengan rasa keberkahan, saat ini kita telah melewati tahun 2020 yang merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021. Secara berkelanjutan berupaya mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Penyajian LKPJ ini disampaikan melalui penjabaran progres penyelenggaraan 6 urusan pemerintahan, wajib pelayanan dasar, 17 urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang disertai dengan indikator di tiap urusan sebagai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah. Ditambah dengan penjelasan penyelenggaraan tugas, pembantuan serta kerjasama antar daerah. Sidang paripurna DPRD yang terhormat, penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2020 mengacu pada program prioritas daerah di bidang pelayanan pendidikan. Saat ini telah menjangkau daerah terpencil dan terus diupayakan adanya pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan serta program wacana pendidikan dasar 12 tahun. Beberapa implementasi pelaksanaan urusan pendidikan diantaranya rehabilitasi ruang kelas sekolah PAUD, pembangunan ruang guru, pembangunan toilet beserta sanitasinya, dan ruang pamong beserta perabotannya pada sanggar kegiatan belajar, pembangunan gedung sekolah, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah, penambahan ruang kelas dengan total sebanyak 10 ruang kelas, penambahan ruang guru dari total pembangunan sebanyak 7 ruang guru, kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir dengan total 10 bangunan, pembangunan ruang ibadah di MP1 Peramasan, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dengan total 11 pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Kegiatan pengadaan alat praktek dan peraga siswa dengan total keseluruhan 216 pada SD dan 48 pada SMP. Pengadaan mebeler sekolah dengan total 20 sekolah yang telah dilakukan pengadaan mebeler. Rehabilitasi bangunan sekolah dengan total 115 sekolah yang telah direhabilitasi. Pembangunan perpustakaan sekolah dengan total 11 sekolah.
pengadaan buku-buku paket pada 53 sekolah, pengadaan peralatan pendidikan jasmani dan olahraga SD di 29 sekolah, pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMP dengan total sebanyak 4 laboratorium, pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah SD, pengadaan perlengkapan sekolah SD berupa komputer dan kelengkapannya di 29 sekolah. Untuk membantu siswa yang tidak mampu, diadakan bantuan berupa seragam, tas, dan buku untuk 800 murid. Selanjutnya pada urusan kesehatan, untuk kegiatan kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jaleha Martapura. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yaitu pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, berupa pengadaan alat kesehatan rawat jalan, pengadaan alat-alat kedokteran bedah, pengadaan alat kedokteran NICU, dan pengadaan alat kedokteran gawat darurat. Pembuatan master plan rumah sakit yang diharapkan dapat menjadi bahan pengusulan pembangunan rumah sakit Ratu Jaleha dengan menggunakan dana DAP. Pelaksanaan pada urusan kesehatan lainnya adalah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Beberapa pelaksanaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan diantaranya pembangunan Puskesmas Cintapuri dan juga pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di Puskesmas Tatah Makmur. Pembangunan instalasi farmasi kabupaten yang merupakan jejaring puskesmas. Pengadaan puskesmas keliling berupa kendaraan operasional roda 2 sebanyak 11 unit. Puskesmas keliling single gardan 3 unit. Puskesmas keliling double gardan 2 unit. Ambulan 4 unit. Dan ambulan PSC sebanyak 1 unit. Juga rehabilitasi sedang puskesmas pembantu sebanyak 8 paket. Pengadaan instalasi pengolahan air limbah beserta perlengkapannya untuk 8 puskesmas. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. Rehabilitasi sedang dan berat puskesmas pembantu di 8 pustu. Pendaftaran dan pembayaran masyarakat yang didaftarkan menjadi peserta BPJS yang biasa dikenal dengan sebutan PBI Pemda pada tahun 2020 sebanyak 35.150 jiwa. Sidang paripurna DPRD yang terhormat. Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2020 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. Rehabilitasi jaringan irigasi berupa rehabilitasi saluran dan bangunan pelengkap di 7 dir. Rehabilitasi saluran sungai meliputi normalisasi saluran bawahan Selan, normalisasi saluran sungai Alu-Alu kecil, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan kabupaten sepanjang 41,95 km. Peningkatan jalan kabupaten sepanjang 5 km. Juga kegiatan pemeliharaan jembatan kabupaten sebanyak 10 unit. Rekonstruksi jembatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Pinang. Rehabilitasi jalan poros desa dengan panjang keseluruhan 13,839 km. Kegiatan pemeliharaan jembatan desa sebanyak 4 unit dengan panjang 211,005 meter. Kegiatan rekonstruksi jembatan desa sebanyak 3 unit sepanjang 43 meter. Kegiatan pembangunan jaringan pipa distribusi air minum sepanjang 1158 meter. Penyediaan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 1.700 SR terpasang. Pembangunan jaringan pipa distribusi air minum sepanjang 12.060 meter. Pembangunan atau pengembangan prasarana dan sarana air limbah sebanyak 528 KK. Pengembangan prasarana dan sarana air limbah sebanyak 265 KK. Kegiatan ini adalah pembangunan tangki septik skala individual perkotaan. Pembangunan tangki septik skala individual ini berkolaborasi dengan dana desa untuk pembangunan biliknya. Sampai dengan tahun 2020 telah berhasil menghapuskan jamban terapung sebanyak 1.013 buah. Selain kegiatan yang bersifat fisik, pada urusan pekerjaan umum juga dilakukan sebagai yang bersifat non-fisik. Di antaranya koordinasi komisi irigasi yang ditujukan untuk mengkoordinasi dan sosialisasi masalah irigasi di daerah agar masyarakat ikut dalam kegiatan pembangunan. Atas kinerja pada urusan pekerjaan umum Kabupaten Banjar,
melalui program Om Toilet Om memperoleh penghargaan Certificate of Visionary Leader Presentation. Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam acara malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader Session 5 dan 6 pada Kamis 27 Februari 2020. Untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, hasil kegiatan dilaksanakan pada tahun 2020 berupa bantuan stimulan perumahan swadaya yang bersumber dari dana APBN. Telah dilaksanakan perbaikan rumah sebanyak 685 unit. Selain itu, melalui program Rumah Barokah telah dilaksanakan bedah rumah sebanyak 9 unit dan melalui DAK sebanyak 142 unit rumah yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Dalam rangka mengurangi kawasan permukiman kumuh telah dicanangkan program pengembangan kawasan air santri di Desa Murung Kenanga, di mana tahun 2020 telah dilakukan pembebasan lahan guna kepentingan umum. Pada urusan pangan tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dampak dari pandemi COVID-19 telah melaksanakan bantuan gabah untuk 11 lumbung pangan masyarakat dan 13 lembaga distribusi pangan masyarakat dengan total sebanyak 154 ton. Selain urusan ketahanan pangan, beberapa urusan juga melaksanakan kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Di antaranya urusan pertanian, yaitu dengan memberikan bantuan pupuk pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura seluas 1.960 hektar dan subsektor perkebunan untuk 8 UPBB dan 11 kelompok tani. Sidang paripurna DPRD yang terhormat, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2020, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar melaksanakan pengadaan kendaraan operasional untuk penyuluh KB di Kabupaten Banjar sebanyak 12 unit. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja Pemkab Banjar dalam urusan keluarga berencana, yaitu penghargaan sebagai juara 1 lomba PKB teladan non-ASN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Prioritas pembangunan lainnya adalah urusan sosial yang difokuskan pada kegiatan penanggulangan kemiskinan. Beberapa kegiatan dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, diantaranya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dengan sasaran 10 kelompok usaha bersama, tersalurnya bantuan pangan non-tunai kepada keluarga penerima manfaat sebanyak 21.054 orang. Berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan aparatur pemerintah desa agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka telah dilaksanakan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa adalah 355 orang. Pada tahun 2020 juga telah dilaksanakan pelantikan BPD sebanyak 1.399 orang. Sidang paripurna DPRD yang terhormat, dalam rangka meningkatkan dan memajukan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banjar, telah dilaksanakan program Gebrak Pariwisata. Program ini dalam rangka mengharmonisasikan dan membangun sinergi dalam pengembangan kepariwisataan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Begitu pula camat, kepala desa, tokoh masyarakat, penggiat media sosial, kelompok sadar wisata, komunitas generasi pesona Indonesia, pewadahan Nananggalu, blogger, netizen, fotografer yang tergabung dalam generasi pesona Indonesia untuk turut serta dalam memajukan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banjar. Guna menunjang reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah diupayakan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi melalui pengembangan sistem informasi manajemen berbasis digital. Salah satu ukuran yang dipergunakan untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya adalah indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana pada tahun 2020 indeks Sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Banjar adalah 3,39 angka
Ini menunjukkan indeks Kabupaten Banjar dalam kategori baik. Untuk menjaga kinerja pemerintahan telah dilakukan peningkatan efektivitas pengendalian dan pengawasan internal, serta pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bekerjasama dengan BPKP, dan dibentuk unit khusus penanganan masyarakat untuk mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja aparatur maupun kinerja pemerintah daerah. Saat ini capaian kapabilitas aparatur pengendalian internal pemerintah Kabupaten Banjar berada pada level 3. Selain itu, tingkat kematangan SPIP Kabupaten Banjar berada pada level 3. Sidang Paripurna DPRD yang terhormat, wujud dari upaya pemerintah Kabupaten tahun 2020 pada hasil penilaian terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 yang telah dievaluasi oleh pemerintah melalui laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kabupaten Banjar mendapat dengan nilai baik atau kategori B dengan skor 68,70. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang termasuk dalam bidang perencanaan dan penganggaran pada tahun 2020 secara tertib telah dihasilkan seluruh dokumen yang diwajibkan, meliputi penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026, RKPD 2021, KUA PPAS 2021, dan Renja seluruh SKPD. Pada bidang pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan pelayanan jemput bola pengolahan akta kelahiran yang bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh akta kelahiran. Hal ini guna menunjang pelayanan prima dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar telah melakukan beberapa langkah untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 dengan membuka layanan online melalui WhatsApp dan aplikasi Star Banjar dalam upaya jaga jarak, tidak saling bertemu, tidak berkumpul, dan melakukan social distancing. Selain itu juga telah dilakukan terobosan pelayanan masyarakat berupa inovasi tambak udang, datang melahirkan, bawa akta kelahiran untuk dibawa pulang. Sidang Paripurna DPRD yang terhormat, Kabupaten Banjar secara simbolis mendapat penghargaan pengawasan kearsipan tahun 2019 dengan kategori memuaskan dengan nilai 85/36 untuk kabupaten kota se-Indonesia yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo didampingi PLT Kepala Arsip Nasional Republik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama terkait dengan hal tersebut selama 2020. Telah dihasilkan 8 buah peraturan daerah dan diterbitkan peraturan bupati sebanyak 9 buah. Sidang Paripurna DPRD yang terhormat, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada bidang pengelolaan keuangan daerah diperoleh opini wajar tanpa pengecualian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2020 atau yang ketujuh kalinya secara berturut-turut. Pada tahun 2020, khusus untuk pos penerimaan pendapatan dari pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 180 miliar 617,809.275 rupiah dengan realisasinya 205.716.509.000 rupiah. Sebagai penutup, perlu kami sampaikan hasil kinerja pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2020
secara makro sesuai dengan target kuantitatif pencapaian visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah, di mana dengan pencapaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Banjar tahun 2020 sebesar 69,18%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 yang berada pada angka 68,94%. Capaian indikator program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar pada tahun 2020 memiliki angka kemiskinan paling rendah di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 2,55%, atau lebih baik dibanding tahun 2019 yang berada pada angka 2,72%. Dengan catatan angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan data